Hai kawan-kawan, apa kabar semua? Episode kali ini kita akan lihat pula tentang kucing. Banyak dari kita yang menyukai kucing, dan mungkin banyak juga di antara penonton yang memelihara kucing di rumah. Satwa lucu ini sudah menjadi hewan peliharaan kesayangan manusia sejak 7500 sebelum Masehi, terutama di wilayah-wilayah sekitar Mediterania. Di Indonesia sendiri, menurut data yang diperoleh dari Rakuten Insight, sekitar 37% dari populasi memiliki kucing di rumahnya. Meski begitu, dengan kita bisa jadi tak banyak dari kita yang mengetahui fakta-fakta menarik kucing. Pertama, cara tercepat bersahabat dengan kucing. Para ilmuwan telah menemukan bahwa mengeritkan mata kita adalah cara terbaik untuk membangun hubungan persahabatan dengan kucing. Dalam sebuah studi oleh Universitas Portsmouth dan Sussex, para peneliti menemukan bahwa teknik tersebut meniru apa yang dikenal sebagai senyuman kucing, disebut sebagai slow blink, atau kedipan lambat, dan tampaknya membantu membentuk ikatan antara manusia dan kucing. Sebagai seseorang yang telah mempelajari perilaku hewan dan merupakan pemilik kucing, sangat menyenangkan dapat menunjukkan bahwa kucing dan manusia dapat berkomunikasi dengan cara ini, kata Profesor Karen McCam dari Sekolah Psikologi di Universitas Sussex, yang melakukan supervisi penelitian tersebut. Cobalah mengernyitkan mata Anda pada mereka seperti saat Anda tersenyum santai, diikuti dengan menutup mata Anda selama beberapa detik. Anda akan melihat sang kucing merespon dengan cara yang sama, dan dari sini, Anda dapat memulai semacam pertemanan, lanjut Karen. Studi tersebut mengungkapkan bahwa kucing lebih cenderung berkedip lambat pada pemiliknya setelah pemiliknya berkedip lambat pada mereka, dibandingkan saat mereka tidak berinteraksi sama sekali. Kedua, 1 dari 10 kucing peliharaan mengalami kegelisahan akan perpisahan. Lebih dari 1 dari 10 kucing peliharaan yang disurvei dalam sebuah penelitian telah memperlihatkan perubahan perilaku saat terpisah dari pemiliknya untuk sementara. Dalam studi tersebut, para peneliti juga mengamati bahwa kucing akan begitu gelisah saat ditinggal sang pemilik, terutama di rumah tangga yang tak terdapat wanitanya. Selain itu, tidak adanya mainan untuk kucing, serta tidak adanya hewan peliharaan lain di rumah, juga akan membuat kucing begitu cemas dan gelisah saat ditinggal pemilik untuk sementara. Dari kucing-kucing yang diteliti, ditemukan bahwa 13,5% dari semua sampel kucing menunjukkan setidaknya satu dari beberapa ciri yang terkait dengan masalah terkait perpisahan. Dengan perilaku merusak yang paling sering dilaporkan, 20 dari 30 kucing. Ciri-ciri perilaku lain seperti memeong berlebihan. 19 kucing, buang air kecil di tempat yang tidak tepat. 18 kucing, agresif. 11 kucing, gelisah dan mondar-mandir. 11 kucing, dan buang air besar yang tidak tepat. 7 kucing, juga diamati depresi apatis, yang ditandai dengan kurangnya energi dan kehilangan minat, juga terlihat pada 16 kucing dengan masalah terkait perpisahan. Ketiga, kucing benar-benar bisa menyayangi kita. Banyak yang beranggapan bahwa kucing adalah hewan yang cuek dan malas, tak seperti anjing yang sering terlihat antusias bila ada di sekitar manusia yang memeliharanya. Namun, anggapan itu tak benar. Jejak hubungan saling menguntungkan antara manusia dengan kucing ditegaskan dengan adanya analisis kimiawi terhadap tulang kucing berusia 5.300 tahun dari China, menunjukkan bahwa di masa itu kucing menjadi pemburu hewan pengerat yang hidup di dalam gudang makanan manusia. Sehingga orang-orang di China masa itu kemudian memberinya tempat tinggal dan berlindung, dan kemudian membiarkan mereka memburu tikus-tikus. Seiring berjalannya waktu, setidaknya dalam budaya barat, kucing rumahan mulai dirawat dengan hati-hati, diberi makan khusus, kadang dibawa ke salon, dan sebagainya. Bagi banyak orang dan keluarga, kucing bukan lagi hewan peliharaan yang diberi makan, minum, dan tempat tinggal, namun sudah seperti keluarga. Pada September tahun 2019, para ilmuwan menyatakan bahwa kucing tampaknya menunjukkan ciri-ciri sekuratamen, keterikatan yang kuat terhadap manusia. Seperti yang terlihat pada anjing, di mana kehadiran manusia pemeliharanya memicu perilaku yang menandakan keamanan dan ketenangan. Keempat,
Kucing bisa merasakan tanda-tanda akan datangnya hujan badai. Kucing dan banyak hewan lain lebih sensitif daripada manusia terhadap suara, bau, dan perubahan tekanan atmosfer, dan indera mereka yang meningkat memungkinkan mereka menangkap petunjuk bahwa badai akan datang jauh sebelum pemiliknya mengetahui hal itu. Tepat sebelum badai, telinga bagian dalam kucing Anda mungkin mendeteksi penurunan tekanan atmosfer yang tiba-tiba, dan dia mungkin telah belajar untuk mengaitkannya dengan badai yang akan datang. Jika badai sudah berkecamuk di kejauhan, dia mungkin bisa melihat gemuruh petir yang samar. Selain itu, ia mungkin bisa mencium bau hujan yang masuk, atau bau khas gas ozon, yang seringkali tercipta dari petir dan memiliki bau logam yang tajam. Kelima, kucing dapat mempengaruhi kehidupan liar di sekitar rumah. Siapa sangka kucing rumahan ternyata membunuh lebih banyak mangsa di area tertentu daripada predator liar berukuran serupa. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan dari North Carolina State University and the North Carolina Museum of Natural Sciences, AS pada Maret tahun 2020, menyatakan bahwa perburuan oleh hewan peliharaan dapat berdampak besar pada populasi satwa liar setempat. Ilmuwan mengatakan efeknya sebagian besar terkonsentrasi di sekitar rumah kucing, karena sebagian besar pergerakan mereka berada dalam radius 100 meter. Ini biasanya mencakup beberapa taman di kedua sisinya. Studi tersebut menunjukkan bahwa kucing peliharaan membunuh 2 hingga 10 kali lebih banyak satwa liar daripada predator liar yang setara. Penulis utama dari studi tersebut, Roland Kais, berkata, karena mereka diberi makan makanan kucing, hewan peliharaan membunuh lebih sedikit mangsa per hari dibandingkan predator liar. Tetapi wilayah jelajah mereka sangat kecil sehingga efek ini pada mangsa lokal akhirnya menjadi sangat terkonsentrasi. Ditambah dengan kepadatan tinggi kucing peliharaan yang tidak wajar di beberapa daerah, dan risiko populasi burung dan mamalia kecil menjadi lebih buruk. Menurut penelitian, kucing rumahan membunuh rata-rata 14,2 hingga 38,9 mangsa per 100 hektar, atau hektar, per tahun. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa kucing melakukan banyak kerusakan pada satwa liar di habitat yang terganggu, seperti pembangunan perumahan. Keenam, kucing tak bisa makan sayur dan buah. Di alam liar, kucing sepenuhnya adalah hewan karnivora, dan ada beberapa asam amino yang hanya ditemukan dalam daging, seperti taurin, yang tidak dapat disintesis atau disimpan. Jadi pola makan kucing vegan harus disesuaikan dengan sangat hati-hati dengan usia dan berat badannya. Terlalu sedikit taurin dapat menyebabkan kebutaan dan gagal jantung, sementara terlalu banyak dapat menyebabkan infeksi saluran kemih yang serius. Kucing karnivora menyerap semua taurin yang mereka butuhkan dari daging. Tetapi taurin sintetis yang ditambahkan ke makanan vegan hadir dalam beberapa bentuk berbeda, yang diserap oleh metabolisme kucing dengan kecepatan berbeda. Hal ini membuat sangat sulit untuk memberi kucing pola makan vegan yang seimbang. Ketujuh, kumis kucing membuat mereka menjadi pembunuh handal. Ciri khas kumis Vibrissae kucing terdiri dari 24 atau lebih bulu yang bisa bergerak, disertai dengan kumis lain yang kurang terlihat di atas mata, di dagu, dan bagian belakang cakar depan, kumis karpal. Rambut-rambut yang tebal ini terhubung dengan saraf yang mengakar dalam yang membantu kucing melakukan perburuan bahkan di kondisi gelap gulita. Kumis wajah sejajar dengan lebar tubuh untuk membantu mengukur jarak saat bergerak. Dan pembunuhan dimungkinkan oleh proprioseptor, organ sensorik khusus di ujung yang memantau jarak, arah, dan bahkan tekstur mangsa. Kumis mereka juga memantau aliran udara untuk mengordinasikan pergerakannya lebih lanjut. Nak tahu lebih tentang kucing atau hewan peliharaan lain? Apakah topik yang kalian ingin Mas V share? Komenlah di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mas V. Sehingga berjumpa lagi. Bye semua.